Cara menerima sifat pendiam diri sendiri. Mengakui hal-hal positif, bergaul dengan sesama pendiam, mencari bantuan medis profesional. Banyak orang yang berpikir bahwa sifat pendiam adalah suatu sifat negatif. Sesungguhnya, sifat ini dapat menjadi suatu hal yang positif, atau setidaknya tidak buruk. Bahkan sebenarnya, ada banyak manfaat menjadi orang yang pendiam. Ada beberapa cara untuk menerima sifat pendiam dalam diri Anda. Metode 1. Mengakui hal-hal positif. 1. Daftarkan hal-hal yang positif. Meskipun masyarakat kita cenderung lebih menilai tinggi orang-orang berkepribadian ekstrovert dan supel, ini bukan berarti harga diri Anda tidak setinggi orang-orang berkepribadian tersebut. Daftarkanlah semua dampak positif yang timbul dari sifat pendiam Anda. Mungkin Anda adalah pendengar yang baik. Anda juga bermain aman dan pandai bernegosiasi. Mungkin Anda adalah seseorang yang memerhatikan orang lain dan dapat menilai situasi dengan baik. Anda dipandang sebagai orang yang tidak berlebihan. Anda dipandang sebagai orang yang berpikir panjang. Berbagai dampak positif lain yang Anda tentukan sendiri. 2. Mulailah menulis sebuah catatan harian. Kalau Anda tidak tahu apa saja dampak positif sifat pendiam Anda, mulailah menulis sebuah catatan harian yang berisi berbagai situasi ketika sifat pendiam menguntungkan bagi Anda. Mungkin memori Anda akan lebih cenderung mengingat hal-hal negatif, tetapi teknik ini dapat membantu Anda mencari hal-hal positif mengenai kepribadian Anda. Apabila Anda punya ponsel pintar, tuliskanlah catatan Anda di ponsel itu, kemudian pindahkan ke sebuah dokumen Word atau tuliskanlah catatan Anda dalam sebuah buku tulis. Kalau Anda tak punya ponsel tempat Anda dapat menulis ketika sedang di luar rumah kantor, selalu siapkan kertas dan pena agar Anda dapat selalu siap menulis sebelum lupa. 3. Pelajarilah kepribadian Anda. Banyak orang yang telah melakukan penelitian mengenai manfaat kepribadian pendiam. Ada beberapa sumber rujukan yang dapat Anda baca. Semoga setelah membaca berbagai sumber ini, Anda dapat mengembangkan sebuah perspektif baru yang lebih kuat mengenai diri Anda sendiri. Misalnya, buku Quiet oleh Susan Cain, http://www.npr.org/books/titles/145928609/quiet power of introvert world that stop bacalah mengenai logika evolusioner di balik kepribadian Anda. Dalam lingkungan tertentu, kaum introvert lebih berkembang ketimbang kaum ekstrovert, terutama ketika manusia lebih rugi kalau bersifat banyak bicara ketimbang bersifat pendiam. Misalnya, ketika tinggal di tempat yang banyak penyakit infeksi. Di lingkungan seperti itu, sifat supel, sering bergaul, justru memudahkan tubuh Anda terkena infeksi. Dengan kata lain, dari perspektif keselamatan manusia, tidak ada kepribadian yang terbaik. Kepribadian yang bermanfaat bagi suatu individu akan tergantung pada lingkungan tempat individu tersebut tinggal. Berikut adalah sumbernya, http://www.optimes.com/2011-06-26 Opinion Sunday _26 Sines HTML. 4. Berdamailah dengan diri Anda sendiri. Setelah Anda menyadari berbagai dampak positif sifat pendiam, cobalah untuk menerima diri Anda sendiri. Penerimaan diri adalah sifat yang positif. Tentu, yang paling penting adalah Anda bahagia mengenai diri Anda sendiri. Malah, bagi banyak orang, kebahagiaan diri lebih penting ketimbang menyesuaikan diri dengan orang lain lingkungan. Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan agar merasa lebih bahagia mengenai diri sendiri.
Tuliskanlah berbagai kekuatan diri Anda. Maafkanlah diri Anda untuk berbagai kesalahan yang Anda lakukan di masa lalu. Ingatlah bahwa Anda dapat belajar dari berbagai kesalahan tersebut dan jangan sampai berbagai kesalahan tersebut justru menghentikan langkah Anda. Perlakukan diri Anda dengan baik. Ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Anda akan memiliki sisi buruk, sama seperti semua orang lain. Hal itu tidak apa-apa. 5. Pelajarilah mengenai orang-orang introvert yang sukses. Metode 2. Bergaul dengan sesama pendiam. 1. Pikirkanlah orang-orang yang Anda kenal. Cari tahu siapa saja di antara orang-orang tersebut yang memiliki sifat sama dengan Anda. Kemudian, dekatilah orang ini. Anda akan lebih mudah menerima kepribadian Anda apabila Anda dikelilingi oleh orang-orang yang berkepribadian sama mirip. Mungkin, Anda akan lebih cocok bergaul dengan orang yang sama-sama pendiam, dan tidak dengan orang yang banyak bicara ekstrovert. 2. Carilah kelompok orang-orang yang berkepribadian sama. Gunakanlah situs-situs jejaring sosial untuk menemukan orang-orang yang berkepribadian sama. Kalau tidak ada acara di sekeliling Anda, mulailah. 3. Ikutilah forum-forum internet. Berkomunikasi dengan orang lain yang bersifat sama lewat internet dapat membantu Anda menerima sifat pendiam diri sendiri. Jika Anda sadar bahwa di luar sana ada banyak orang yang sama pendiamnya seperti Anda mungkin akan lebih mudah menerima bahwa sifat Anda itu normal dan Anda tidak perlu merasa malu. Untuk mencari forum internet, gunakanlah istilah kelompok introvert atau carilah di Kaskus. 4. Buatlah kelompok dukungan. Kalau Anda kesulitan menerima diri sendiri, mulailah kelompok dukungan dan rekrutlah orang-orang yang memiliki masalah sama agar Anda memiliki dukungan sosial. Anda mungkin akan perlu mengorganisasi kelompok ini, misalnya mengenai tempat pertemuan, nama kelompok, dan seterusnya. Anda juga perlu mengiklankan grup ini. Anda bisa merekrut lewat internet atau memasang iklan di halte bis atau berbagai tempat di lingkungan Anda. Metode 3. Mencari bantuan medis profesional. 1. Carilah bantuan medis profesional untuk gangguan jiwa. Kadang, memang sulit menerima diri sendiri, meskipun Anda sudah berusaha keras. Hal ini tidak apa-apa dan normal. Mungkin Anda akan mengalami kemajuan kalau sudah bertemu dengan ahli terapi profesional, misalnya psikolog, psikiater, ahli terapi klinis, konselor profesional, atau konselor pernikahan. Mereka dapat membantu mengatasi permasalahan Anda. Anda dapat mencari psikolog di daerah Anda lewat internet. Untuk mencari ahli terapi profesional, Anda dapat menggunakan Google. 2. Tanyakan kepada dokter Anda. Mungkin Anda mengalami gangguan kegelisahan sosial. Apabila demikian, Anda perlu berkonsultasi dengan dokter Anda untuk kemungkinan diberikan resep obat gelisah. Mungkin Anda mengalami kegelisahan sosial apabila interaksi sosial yang biasa dapat menyebabkan kegelisahan, ketakutan, atau rasa malu yang hebat. Sebagai akibat dari ketakutan dinilai secara negatif oleh orang lain. 3. Buatlah daftar berbagai gejala Anda. Kalau Anda ingin bertemu dengan seorang ahli terapi profesional, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan agar pertemuan Anda benar-benar bermanfaat. Mulailah dengan menuliskan berbagai gejala yang Anda rasakan dan situasi apa saja yang menimbulkan gejala tersebut. Tuliskan sedetail mungkin. Dokter Anda akan menentukan mana informasi yang penting dan yang tidak. 4. Buatlah daftar pertanyaan. Mungkin ada beberapa hal yang terpikirkan oleh Anda, dan Anda ingin memastikan pertemuan Anda dengan dokter itu berguna. Tuliskanlah sebuah daftar pertanyaan yang dapat Anda gunakan saat bertemu dengan dokter. Misalnya, obat apa yang dapat Anda ambil?
manfaat dan kerugian minum obat untuk menyelesaikan masalah psikologis. Alternatif yang ada agar tidak perlu minum obat, seperti mengubah gaya hidup. Efek samping obat-obatan. Kausa dasar kegelisahan sosial Anda.